Indonesia adalah sebuah negeri kepulauan yang sangat kaya. Dengan potensi yang tak terbatas, setiap harinya kita menyaksikan pembangunan, kemajuan, bahkan mimpi-mimpi besar yang kita rajut bersama. Namun, di balik kemajuan itu, ada satu penyakit kronis yang terus menggerogoti. Virus yang menyerang fondasi keadilan, pemerataan, bahkan kesejahteraan kita. Virus itu bernama korupsi. Apa sih korupsi itu? Jadi, sederhananya korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang dapat merugikan kepentingan umum. Dan korupsi masih menjadi ancaman terbesar kita di tahun 2025 ini. Korupsi memiliki banyak wajah, mulai dari suap, memberi uang pelicin agar urusan dipercepat, gratifikasi, memberi hadiah yang berhubungan dengan jabatan, dan bertentangan dengan kewajiban, hingga penggelapan dana, yaitu mencuri uang rakyat secara terang-terangan. Dampaknya, korupsi merampas hak-hak dasar kita. Bayangkan, dana yang seharusnya membangun sekolah menjadi ruang kelas yang aman, nyaman, dan lengkap justru lenyap. Uang yang seharusnya membeli obat dan alat kesehatan kini tersangkut di kantong oknum. Infrastruktur menjadi lebih ringkih, pelayanan publik menjadi lambat dan mahal. Korupsi menciptakan kemiskinan dan ketidakadilan secara sistematis. Mengapa ini harus terjadi? Ada dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, ada kesempatan yang bertemu dengan keserakahan yang tak terkendali. Jabatan dijadikan peluang untuk memperkaya diri, bukan untuk melayani. Moral dan etika terkikis. Dari faktor eksternal, kita masih memiliki sistem yang rentan, lemahnya pengawasan, aturan yang tumpang tindih, dan sanksi hukum yang dianggap tidak memberi efek jera. Selain itu, ada budaya sungkan atau toleransi sosial terhadap praktik kecil, seperti memberi tip yang berlebihan, yang merupakan bibit korupsi. Korupsi dapat dicegah melalui 3 pilar. Yang pertama adalah perbaikan sistem. Anggaran-anggaran dari negara seperti APBN harus diberikan secara transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui pengeluaran-pengeluaran dari negara. Yang kedua adalah penegakan hukum yang adil dan juga pandang bulu, sehingga koruptor-koruptor di Indonesia dapat dihambat. Yang ketiga adalah pembangunan budaya anti korupsi, sehingga masyarakat di Indonesia dapat teredukasi bahwa korupsi adalah tindakan yang dilarang. Dan hal ini diperlukan kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat Indonesia, karena tanpa adanya kerjasama antara kedua belah pihak, antisipasi koruptor di Indonesia tidak dapat diatasi. Hal ini bisa dimulai dari diri kita sendiri dengan cara menolak setiap suap sekecil apapun bentuknya, dan juga kita dapat melaporkan indikasi korupsi yang terjadi di Indonesia kepada pihak yang berwenang. Indonesia butuh generasi yang berani berkata tidak pada korupsi. Masa depan negara kita bergantung pada kejujuran dan integritas yang kita tanam hari ini.